Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Pembela Demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu. Pemirsa, tim hukum dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 mengaku sudah siap menghadirkan bukti-bukti kecurangan pemilu 2024. Halo guys, di sini saya dari kelompok 7 ingin mewawancarai rakyat beringin mengenai tentang ilmu politik. Di sini saya tidak sendiri, saya Ayunda Pujiasi dengan NIM 230102600083 dan di sebelah saya ada saya Atika Dwi Puspita dengan NIM 230102600102. Saya Muhammad Samsul Bahri Sirojudin dengan NIM 230102601008. Saya Hayu Hajar dengan NIM 230102600073. Di sini saya dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang akan mewawancarai halayak beringin Kota Semarang dengan tema ilmu politik yang berjudul isu-isu politik. Jadi apa itu politik? Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, dengan implementasian ataupun pengimplementasian dalam pembentukan organisasi negara ataupun masyarakat yang berlandasan dalam pemilihan umum. Jadi di sini saya mengambil isu-isu dalam pemilihan umum 2024. Sebelumnya mari ikuti wawancara kelompok 7. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu warga beringin. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya. Boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa ya? Lulu Cikuita. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit tentang mengenai adanya isu-isu politik 2024. Apa yang Mbak ketahui tentang tujuan politik? Menurut saya tujuan politik itu bertujuan untuk mengembangkan pendidikan, infrastruktur, ekonomi sebuah negara itu. Dan bukan hanya ekonomi, infrastruktur maupun pendidikan, tapi masih banyak lagi. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya dalam pemilihan umum menjamin perlindungan hak asasi bagi rakyat. Nah, apa saja yang Mbak ketahui tentang landasan pemilihan umum bagi rakyat? Menurut saya ada beberapa landasan pemilihan umum bagi rakyat, yaitu diantaranya ada Luber-Jurdil. Luber-Jurdil itu singkatan dari langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, seperti itu. Oke, apa sudut pandang Mbak mengenai pemilihan umum 2024 ini dengan adanya aparat yang berkontribusi dalam kampanye atau deklarasi politik? Menurut sudut pandang saya, sebagai aparat negara seharusnya bersifat netral atau tidak memihak satu sama lain, seperti itu. Dan seharusnya juga tidak mengikuti sebuah kampanye atau deklarasi politik tersebut. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, sama-sama. Sebelumnya maaf Mbak mengganggu waktunya. Boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Kailila. Saya ingin bertanya mengenai adanya isu-isu politik 2024. Apa yang Mbak ketahui tentang tujuan politik? Tentang tujuan politik ya, menurut saya tujuan politik itu tentang suatu keadaan yang diinginkan oleh orang-orang seperti dalam konteks individu atau kelompok ya, yang penting bagi suatu negara atau bagi masyarakatnya gitu. Dalam pemilihan umum menjamin perlindungan hak asasi rakyat. Apa landasan pemilu bagi rakyat? Dasar pemilu dalam rakyat ya, menurut saya sih seperti kayak dasar landasan yang berpikir kebebasan dalam memilih atau berpendapat ya, terus yang berlandasan sifat yang jujur dan adil. Apa sudut pandang Mbak mengenai pemilihan umum 2024 dengan adanya aparat yang berkontribusi dalam kampanye atau deklarasi politik? Menurut sudut pandang saya ya, biasa-biasa aja sih. Soalnya saya juga nggak tahu tentang hal-hal politik seperti itu.
Nah, terima kasih ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sebelumnya maaf Mas mengganggu waktunya. Boleh perkenalan dulu dengan Mas siapa? Birul. Saya mau ingin bertanya mengenai adanya isu-isu politik 2024. Apa yang Mas ketahui tentang apa itu tujuan politik? Sebenarnya tujuan politik itu dari kita itu melangsungkan kehidupan bernegara. Dalam berpolitik juga kita mengusahakan wacana lembaga untuk keberlangsungan hidup di negara kita ini. Dan untuk menyukseskan dalam pemerintahan, apa yang kita pilih itu menjadi sebuah barometer kita untuk melangsungkan kehidupan di negara. Nah, kemudian dalam pemilihan umum menjamin perlindungan hak asasi rakyat. Apa yang Mas Birul ketahui tentang apa itu landasan hak asasi bagi rakyat? Landasan hak asasi bagi rakyat itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 6. Situ terlihat jelas bahwasanya hak asasi untuk rakyat dalam pemilihan umum itu sudah digarisbawahi bahwasanya dari rakyat itu memilih calonnya, yang bakal calon itu untuk memilih dari pemerintahan bagian daerah hingga ke presiden begitu. Apa sudut pandang Mas mengenai pemilihan umum 2024 dengan adanya aparat yang berkontribusi dalam deklarasi atau kampanye? Menurut saya pribadi itu sangat dilarang karena sudah ada aturan undang-undang ASN pasal 9 ayat 2. Situ jelaskan bahwasanya ASN atau aparat sipil negara itu tidak boleh mengikuti kampanye atau bisa diintervensi dengan partai-partai lain, dan berlangsungnya sebuah kampanye pemilih itu diharapkan dengan netralitas begitu. Terima kasih atas waktunya Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi setelah mewawancarai beberapa masyarakat beringin, dapat disimpulkan bahwasannya pemilu merupakan bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi, di mana di dalamnya menjunjung nilai-nilai keadilan. Dan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan pula bahwasannya tidak semua masyarakat melek akan politik. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bela negara yang ditanamkan sejak kecil. Sekian dari kami kelompok 7 Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Muhammad Samsul Bahri. Saya Ayunda Pujiasih. Dan saya Atika Dwi Puspita. Saya